Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Pertama, hormat saya kepada jamaah Masjid Ikhlas Taqwa, dan sekaligus mohon maaf saya karena ada sekian kali pengajian kita memang ada kendala, dan ini menjadi yang pertama, seharusnya sudah yang kesekian. Dan ada satu hari saya mungkin sangat mengecewakan jemaah, tapi waktu itu memang di luar kemampuan saya untuk bisa menghadiri pengajian kita ini, yang saya sebenarnya tahu jadwal pengajian kita, tapi tidak bisa hadir karena sebab waktu itu sedang mengulah penyakitnya. Hari ini kita insya Allah, saya baru baca bahwa saya kajiannya bersifat umum. Maka tadi sebenarnya dari rumah saya sudah punya rencana menyampaikan satu topik, tapi karena saya lihat ini masih menjadi masalah yang cukup trendy, saya mengambil satu artikel dengan judul Ghazul Fikri, ya, perang, sering diartikan dengan perang pemikiran. Kesadaran terhadap adanya musuh membuat kita semakin peka terhadap apa yang sebenarnya terjadi, dan saat itulah kita akan terbebas dari tipu daya kalau kita sadar. Tapi kalau nggak sadar nggak bisa bebas, dan paling tidak kita bisa mengantisipasi yang mungkin terjadi pada diri kita yang akan mencelakakan kita. Karena setan dan sekutunya, sadar atau tidak, bersama setan ada orang yang mengambil peran-peran setan untuk merusak kita umat Islam. Dan kita tidak boleh menganggap bahwa kita sudah cukup aman kalau kita sudah berada di area orang-orang soleh. Artinya hari-hari kita bersama orang soleh melakukan kesolehan nggak bisa. Karena bahkan di saat kita sakaratul maut saja pun setan masih memerlukan untuk merusak kita, menuntaskan kerjanya untuk bagaimana caranya kita menyimpang dari agama Allah yang kita cintai ini. Salah satu di antara permasalahan yang paling penting yang harus disadari umat hari ini adalah Ghazul Fikri, yakni satu inovasi pemikiran atau satu gerakan yang sangat hebat dalam persoalan pemikiran. Ini menjadi catatan kita bahwa sekarang kalau kita perhatikan, umat Islam ini pola kerusakan itu sistemik, ya. Saya mengatakan sistemik karena sekarang ini kita sudah sampai pada tingkat tidak merasakan punya kekuatan dan tidak punya kekuasaan, walaupun yang mengisi lini-lini kekuasaan itu secara agama orang Islam. Apa yang saya maksud dengan tidak punya kekuatan dan kekuasaan itu adalah ketika hari ini sepertinya kebatilan itu cukup merajalela, dan sudah tidak peduli kita ini orang benar atau tidak benar. Sudah tercabut wibawa kita. Lihat Jakarta, ratusan ribu umat Islam turun untuk bicara menolak ketidakbenaran, itu nggak dianggap lagi sudah. Karena jumlah yang banyak nggak buat orang takut sekarang. Kenapa? Karena persoalannya dia punya kekuasaan. Jumlah yang banyak tidak buat mereka segan karena mereka punya kekuatan, dan kekuatan itu pada kekuasaan itu, jadi include di sana dia. Nah, hari ini kenapa kita jadi lemah? Kenapa gerakan-gerakan untuk menegakkan kebenaran dianggap sebagai urusan kalian sajalah itu umat Islam? Ya, jawabannya sederhana, bahwa kalau kita mau jujur, kita akan memperhatikan
ya kekuatan kita tidak ada lagi. Kalau sudah tidak punya kekuatan, orang baik kita itu udah nggak dianggap. Tadi pagi di sosial media saya men-share satu hadis Nabi. Jika amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak kalian kerjakan, kata Nabi, maka Allah akan menimpakan atau akan memberikan kepada kalian pemimpin-pemimpin yang jahat. Dan sampai doa orang baik kalian tidak akan didengar Allah lagi, tidak dikabulkan. Untuk apa mengabulkan doa? Ya Allah, bantulah kami kena kezaliman mereka ya Allah. Kau udah buat apa untuk meninggalkan atau menghancurkan kezaliman mereka rupanya? Doa kita itu meminta intervensi Allah kepada kita, itu di saat kita tidak berdaya. Ini ada orang batil, kita diam saja. Ada orang main judi di belakang rumah kita, kita tidak mau tegur. Alasannya payah nanti jadi ribut. Ya sudahlah, biar saja. Nah, begitu kita tinggalkan semua kebatilan merajalela, kita berdoa, ya Allah hancurkan mereka. Allah tidak akan kabulkan doa itu. Dan kemudian kalau orang-orang baik itu cuma sekedar berhenti pada kebaikannya, mengira bahwa yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya melakukan kebaikan, maka orang-orang jahat akan mengisi lini-lini kekuasaan kita. Kalau istilah saya, kepling kita malah sholat, lurah kita payah sholat, presiden kita nggak suka sholat. Nah, dari sisi sholat saja sudah begitu. Ya. Jadi kenapa? Karena mereka nggak bisa kita harap. Kita nggak bisa tuntut dong orang yang terbiasa pada kebatilan untuk melakukan kebenaran, kecuali kita harus mendakwahi mereka. Oke. Perang pemikiran yaitu satu inovasi pemikiran atau gerakan yang sangat hebat dalam persoalan pemikiran untuk merusak kita. Lihat TV, kita tertawa-tawa lihat si Ocit misalnya. Tapi kita nggak tahu di TV itu ada satu tokoh Hajah Ida namanya, yang hajah tapi penipu. Karena ternyata di cerita itu dia nggak pernah jadi haji, tapi mengklaim bahwa dia sudah haji sekian kali. Terus sikap moralnya tidak ada yang betul. Sebagai tokoh antagonis, kan unik ya, tokoh peran antagonis itu adalah seorang hajah. Saya tidak tahu sinetron apa lagi di SCTI, tapi Haji Muhyiddin mirip saja. Apa yang diperankan oleh dia? Tokoh haji tapi dengan sikap akhlak yang antagonis. Tujuannya apa? Brainwashing, cuci otak, supaya jangan kalian anggap haji-haji itu orang baik semua. Malangnya kok nyari semua sinetron mirip-mirip. Sinetron udah habis masa tayangnya, Ustadz fotokopi, di situ ada Haji Jamal, juga sama aja tingkahnya. Pernah nggak kita merasakan ada persoalan dalam acara-acara di televisi kita itu? Ini yang harus kita garis bawahin ini, ya. Kenapa? Karena sekarang juga bersamaan dengan sinetron-sinetron yang melecehkan agama dan simbol-simbol agamanya umat Islam. Terlepas dari kita juga tahu diri dong, memang tidak semua haji orang baik-baik, tapi nggak begitu kali lah. Ya, itu yang harus kita garis bawahin itu. Perang pemikiran ini menyangkut berbagai aspek kehidupan, tidak hanya mengenai masalah ilmu pengetahuan. Ingat nggak kita baru kenal Ghazul Fikri lagi kemarin waktu Natal dan Tahun Baru. Kafir Kristennya nggak ada masalah mereka melaksanakan misa kebaktian di gereja, kita yang stres. Boleh nggak ngucap Natal? Apa hukumnya? Bagaimana kalau saya pemimpin di satu kantor dan macam-macam? Saya sering mengatakan, apa sekali sih persoalan mengucap selamat Natal itu? Kalau nggak diucapkan apa rupanya? Saya belum pernah dapat teguran teman saya ketika saya tidak mengucap Natal. Saya bukan tidak punya teman orang Kristen, tapi dia nggak pernah merasa ada masalah. Hubungan saya sama dia tetap baik. Kenapa kok kita jadi ribut? Gitu, ya. Jadi itu bahagian dari celah yang dipakai untuk merusak umat ini, untuk membuat kita gamang itu kalau saya bilang. Gamang apa? Gamang bersikap. Saya toleran enggak ya kalau enggak ngucap? Kan itu yang akan membuat kita gamang.
Di kantor kemudian ada waham. Wahamnya apa? Kalau saya tidak toleran begini Pak, itu repot nanti. Saya bisa dicopot, saya bisa dimutasi, saya bisa kehilangan jabatan karena saya tidak dianggap toleran, tidak bisa mengcover semuanya. Loh kenapa ujuk-ujuk kok masalah Natal kita jadikan masalah pemerintahan, masalah birokrasi, masalah bisnis kita. Padahal kemarin kita bilang urus aja agama sebagai urusan sendiri. Itu yang saya maksud, ada something wrong yang memang sengaja dibuat wrong. Artinya apa? Supaya itu tadi membuat kita confused, ya, membuat kita ragu, membuat kita jadi khawatir apa saya tidak toleran gitu. Padahal toleransi, kalau mau bicara toleransi utuh dong. Sama seperti ulil absar ketika seorang ulama, ustadz kita dari Majelis Ulama Intelektual Muslim Indonesia itu men-share fatwanya Dr. Yusuf Qaradawi. Walaupun fatwa ini sebenarnya bukan berlaku umum, tentang kebolehan mengucapkan Natal dengan exception A, B, C, D. Ini disambut langsung oleh ulil absar, tokoh jaringan Islam liberal, dan ini juga masalah dalam tubuh umat Islam, yang mengatakan, yang namanya fatwa itu berlaku global. Jangan suka-suka kalian bilang itu berlaku khusus, karena si ustadz yang men-share ini mengatakan bahwa fatwa ini tidak berlaku untuk Indonesia. Jangan suka-suka bilang tidak berlaku untuk Indonesia. Beliau kaliber dunia. Lantas dijawab lagi oleh ustadz ini, jika Anda seperti kira-kira begitulah, seperti cacing kepanasan menolak pernyataan saya yang mengatakan fatwa Qaradawi tidak berlaku untuk Indonesia dengan dalih mengatakan fatwa harus berlaku global, kenapa Anda menolak fatwa Qaradawi yang lain? Misalnya wajib menegakkan syariat Islam, wajib menegakkan agama negara Islam. Kenapa Anda menolak itu? Kenapa yang Anda sambar cuma yang satu ini saja? Nah, jadi ketika urusannya cocok dengan syahwat dia ambil fatwa. Tapi begitu tidak cocok dengan syahwat dia tolak fatwa. Nah, ini modelnya. Tidak hanya mengenai permasalahan tadi sudah kita bilang itu merupakan permasalahan wazul fikri. Penting melihat bagaimana sebenarnya kondisi umat sekarang ini. Yang pasti kita banyak kemunduran lah. Orang kaya kita rame, tapi kita nggak sistemik ketika kita bicara tentang pengelolaan umat Islam. Ya, cenderung kita itu sporadis. Orang pintar banyak, tapi tidak terberdayakan dengan baik untuk mengelola umat ini dengan baik. Itu yang menjadi persoalan kita. Renaissance di timur yang sering kali oleh sejarawan muslim dilihat sebagai kebangkitan Islam, peradaban dan ilmu pengetahuan di Baghdad, itu sudah oke. Renaissance di barat dengan peradaban yang pernah dimiliki oleh Islam. Jadi kita mengekspor peradaban kita, kemudian menjadi inspirasi pembangunan di sana. Tapi kemudian barat mengeluarkan agama atau ruh Renaissance, ruh kebangkitan itu dari agama, sehingga moralitas Renaissance itu. Kalau kita mau jujur, Soekarno sebenarnya tidak mau. Kenapa sampai harus diculik kalau memang mau? Dan siapa yang mendesak harus tanggal 17? Itu para ulama. Cuma atau Laksamana Maida yang mengatakan bahwa Timur akan menolak menerima Indonesia atau masuk menjadi bahagian dari Indonesia jika dasar negara Indonesia adalah Islam. Sampai sekarang Laksamana Maida itu misterius. Ada berapa orang Timur? Kalau dibilangnya orang Maluku, siapa bilang Maluku itu mayoritas Kristen? Itu yang harus kita pelajarin ulang sebenarnya. Kalau kita mau jujur tentang sejarah, Maluku itu negeri Muslim, bahkan dia berangkat dari bahasa Arab itu mamlakah, gitu. Yang harus kita pahami di sini adalah banyak sekali sabotase terhadap sejarah asli Islam, seperti pertempuran Fahri Pahlawan 10 November dibuang kisah dan cerita Kiai Haji Zainal Mustafa, dan dirusak spirit asli dari sebenarnya perjuangan itu didasari oleh spirit Islam. Atau seperti Muhammad Matulesi yang dikenal dengan Kapitan Patimura, dibuat samar agamanya, sama kayak Sisingamangaraja. Saya selalu mengatakan Sisingamangaraja itu Muslim.
Nyaris semua peninggalan beliau itu menunjukkan jati diri beliau aslinya Muslim, tapi mereka tidak mau terima itu, sehingga sampai sekarang mereka lebih mengatakan agama Sisingamangaraja itu adalah Palmalim. Palmalim itu istilah dari ajaran yang dibawa oleh Palmalim para muallim. Siapa para muallim? Orang-orang Aceh yang mengajari orang Batak waktu itu, yang beberapa jenazahnya dimakamkan di Tomo itu. Ada berapa makam di situ, kan makam orang Aceh, itu makam para alim itu. Tapi sejarahnya dikaburkan, dibuang, dihilangkan. Nah ini contoh-contohnya. Sehingga artinya apa? Sejarah Indonesia seakan-akan menjadi sebuah sejarah yang tanpa agama. Dan hari ini semua mengklaim, mencatatkan diri sebagai pemilik asli Indonesia. Sehingga orang kafir sama Muslim sekarang berkompetisi dan posisi kita selalu lemah. 2015 Kota Medan akan pilkada. Kalau ini terjadi pilkada langsung, saya khawatir nasib Medan ini. Karena 2010 kemarin saja, waktu pilkada Sopian Tan, tokoh Cina kafir, maju, itu sudah ada ulama pakai sorban udah dukung Sopian Tan itu. Itu kan menunjukkan fitnah. Ini bahagian dari, kenapa? Karena orang sekarang cenderung menganggap tanpa merujuk kepada syariat untuk mengatakan yang penting kan orang baik. Oke, ini buktinya Jakarta, yang penting orang baik. Pertanyaannya, ketika orang baik itu bukan Muslim, apa dia mau bela agama kita? Tidak ada, dia tidak punya kepentingan dengan itu. Nah itu yang harus kita garis bawahi di sini. Jika kita melihat pada kehebatan umat Islam dulu, lalu mengapa saat ini umat Islam mengalami anti klimaks, apalagi mempermasalahkan Allah dengan mengapa? Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini pasti ada proses yang berangkat dari tubuh umat Islam sendiri, dan kita tidak boleh mengatakan memang sudah takdirnya umat Islam seperti ini. Oleh karena itu penting sekali mencoba mengevaluasi, merenungkan, mencari sebab apa saja yang mengakibatkan kemunduran kaum muslimin ini. Para ulama berhasil menemukan dan merumuskan sebab-sebab kemunduran itu dari dua faktor. Pertama, faktor internal. Ini faktor dari dalam tubuh kita sendiri. Pertama, akibat jauhnya umat Islam dari kitabullah dan sunnah. Jadi sekarang ini, kalau kita belajar Islam, kita lebih sering belajar apa kata Pak Ustadz. Kita nggak pegang kitab. Saya tadi melihat, Masya Allah, pengajian kita di masjid sudah cukup luar biasa ya. Cukup banyak pengajian. Kebayang saya sederhana saja tadi Pak. Bagaimana pengajian ini kita geser, tidak sekedar apa kata Ustadz, terserah Ustadz, yang penting topiknya tasawuf dan sebagainya, enggak. Tapi bisa enggak Pak Ustadz setahun mengajarkan kepada kami, misalnya kalau tafsir, ajarkan kepada kami tafsir fi zilal Quran sampai tuntas. Tolong Pak Ustadz, dan kami akan beli bukunya. Nanti kita akan ngaji dengan sama-sama. Jadi sistemnya talaki, ya, mentalakikan kitab. Apa kitabnya? Fikih. Fikih apa yang mau kita bahas sekarang? Kita bahas fikih Said Sabiq, fikih sunnah. Kita bahas fikih Al-Mughni misalnya. Oke, mari Pak, masjid akan menyediakan fasilitasnya. Semua jamaah akan punya. Kira-kira itulah dia. Jadi pendekatan kita jauh lebih radikal untuk membahas atau mendalami satu ilmu. Kalau pendekatan kita seperti saya ceramah ini kan sampai saya ceramah ibu tidak tahu apa yang mau saya sampaikan, gitu. Sampai setengah jalan pun kemana akhirnya juga belum tahu. Kenapa? Karena kita tidak memegang handout. Padahal teknologi makin canggih, zaman semakin luar biasa, gitu. Saya di pesawat atau di device ini, saya alhamdulillah saya ada ikutin satu kajian hanya di WhatsApp. Ini menyatukan ulama-ulama sedunia, ulama-ulama muda. Ada yang tinggal di Riyadh, ada yang tinggal di Mekah, ada yang tinggal di Kuala Lumpur, ada yang berapa tinggal di Malaysia, ada yang beberapa tinggal di Indonesia. Bisa cuma pagi-pagi sudah saling bersapaan satu sama lain. Jadi ada manfaat besar dari situ. Ya. Jadi problem kita adalah kita mengira bahwa yang harusnya ahli Al-Quran itu adalah para ustadz. Itu di situ salah. Ustadz tidak boleh kita tempatkan pada posisi bahwa dia paling tahu segala-galanya ketimbang kita. Bukan. Dia cuma orang yang menseriusi diri mengajar kita. Kayak saya Abdul Latif Khan sekarang duduk di sini. Bukan saya yang paling tahu dengan urusan yang saya kaji ini. Tapi saya memang menspesifikasi diri saya
dan menjadikan spesialisasi hidup saya itu adalah mengajar. Dalam mengajar, ilmu saya belum tentu lebih utama, lebih banyak dari yang diajar. Tapi yang diajar mungkin spesialisasi hidupnya atau kesibukan hari-harinya tidak pada posisi yang saya jalanin. Bapak misalnya memahami yang saya kaji, tapi Bapak dokter. Misalnya contohnya begitu. Hari-hari Bapak dokter tidak punya waktu mengajar, tapi saya, hari-hari saya memang mengajar. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi bukan lantas ustadz itu mesti tahu segalanya, tidak. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa sampai di situ? Umat harus memegang kitab yang sama, yaitu Al-Quran. Dan kemudian hadis. Pertanyaannya, seberapa sering kita sudah mendengarkan pelajaran hadis? Kalaupun ada pelajaran hadis, hadis apa? Kitab dari mana? Sudah tuntas kita hadis arba'in? Sudah tuntas kita hadis riyadhus shalihin? Misalnya, sudahkah kita belajar misalnya kayak orang LDI? LDI itu belajarnya hadis, Pak. Cuma penyakitnya, apa kata Ustadz, itulah yang paling benar terjemahnya. Ya, kalau ditanya mereka belajar kitab hadis, kutubut tis'ah mereka pelajari. Tapi mereka tidak mau keluar dari apa kata ustadznya tentang makna hadis yang mereka kaji. Nah, itu bedanya. Dan di situ yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan. Walaupun seorang mempelajari Quran, tapi kemudian dia memutlakkan tafsirnya sebagai yang paling benar, ya di situ kesalahannya. Nah, coba lihat, ketika umat sudah semakin jauh dari agama, ya otomatis kita tidak punya konsep diri. Bagaimana sebenarnya seorang profesional muslim? Bagaimana sebenarnya kita harusnya mendidik anak kita? Sekarang ini, mohon maaf saya, negara yang tengah mengalami persoalan pertumbuhan penduduknya itu semakin banyak. Prancis, Jerman, Singapura, terakhir saya dengar Jepang. Pertumbuhan penduduknya terus merosot. Yahudi itu jarang punya anak sedikit. Coba kita lihat wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia mau? Dia nyuruh kita punya anak sedikit atau banyak? Lantas kenapa kita punya anak sedikit sekarang? Apa yang menjadi pertimbangan sama kita? Benarkah pertimbangan itu? Kalau pertimbangan itu adalah ekonomi, Quran sudah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki mereka dan kalian. Di ayat lain kalimatnya nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih kalian rezeki dan anak-anak kalian. Berapapun anak kalian, urusan kami itu, bukan urusan kalian. Artinya urusan kami tidak dilarang meninggal sebelum anak kalian besar. Bisa paham maksud saya? Kalau memang harus membesarkan atau memberi makan anak merupakan kewajiban yang tidak bisa tidak sampai anak itu besar, maka berdosa orang tua mati sebelum anak itu besar. Rezeki itu urusan Allah. Kalaupun na'udzubillah anak itu menjadi yatim, kita meninggal dunia, kita harus bisa memahami bahwa anak itu tidak akan terlantar, itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatur rezekinya? Tapi kita sudah tidak berpikir dengan cara yang seharusnya. Kedua, kenapa Nabi suruh jumlah anak besar? Lihat Indonesia sekarang, berapa besar pertumbuhan, persentase pertumbuhan umat Islam terus mengalami kemerosotan. Sementara persentase pertumbuhan kafir itu makin mengalami proses penanjakan. Saya kemarin baru dapat sharing data perkembangan pertumbuhan penduduk muslim dan non-muslim di Indonesia. Menyedihkan. Kalau mengikut data BPS kita semakin merosot. Malangnya kemerosotan itu bukan cuma dari sisi kemerosotan jumlah, tapi juga kualitas. Ada berapa anak muslim yang cerdas? Yang ada berapa sekolah Islam yang terdepan? Kalau mahal banyak, tapi dari sisi kualitas juga memiliki kemampuan untuk mengupgrade kemampuan anak-anak kita itu sedikit. Itu ada sekolah itu saya lupa jalan apa itu, Prime One itu, yang biaya sekolahnya untuk anak rata-rata di atas 2 juta itu per bulan. Anak siapa yang bisa sekolah di situ? Apa benar kualitas akan semakin meningkat dengan biaya lebih mahal? Mereka bisa buktikan. Sementara kita, nah disinilah sebenarnya menjadi masalah besar. Merosot jumlah umat Islam, tapi juga merosot peran-peran. Berapa banyak pemimpin soleh sekarang memimpin Indonesia? Yang ketika dia jadi wali kota, dia masih bersama kita di masjid, dia masih mengaji sama kita. Ketika dia jadi gubernur, dia masih bersama kita.
Dia tidak jauh dari kita. Dia masih bahkan berpikir bagaimana syariat Allah ini bisa ditegakkan sesuai dengan kemampuannya, atau larut dengan kehidupan birokrasi yang memang menyalah itu. Nah, semua ini kan membutuhkan proses pembentukan, dan pembentukan itu harus dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa lari dari situ. Karena gemilangnya umat ini pada masa awal karena mereka berpedoman kepada dua manhaj utama ini. Oke, baik. Yang kedua, adanya ketidakpercayaan umat kepada Islam. Sekarang jangankan orang kafir, kita saja pun sudah mulai curiga sama agama kita. Kalau buat pesta, kita masih bertanya enggak, kira-kira yang dirancang pestaku ini masih sesuai dengan Islam enggak? Udah enggak peduli kita sekarang. Pakai baju, banyak ibu-ibu yang tidak percaya baju muslimah. Mengaji yalah, beginilah bajunya, tapi begitu keluar mengaji, hilang. Anak gadis kita juga tak punya kemampuan kekuasaan untuk bisa mengkondisikan anak gadis kita mengenakan busana muslimah. Kenapa? Kita nggak percaya Islam ini bisa memberikan rasa aman kepadanya, membuat dia dikenali dan dia terhormat. Saya perlu sampaikan bahwa seorang wanita berbusana muslimat itu pertama sekali supaya dia terhormat. Tidak ada laki-laki di situ dia harus mengenakan pakaian itu. Itu adalah pakaian kehormatan. Kedua, supaya lita'arufu, supaya dia dikenal. Oh, dia adalah muslimah, dia orang baik. Dan ketiga, baru menghindari fitnah mata jalang laki-laki dalam menatapnya. Itu makanya ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang ke rumah Rasulullah dan dia adalah buta, Aisyah tidak tutup aurat. Nabi bilang, tutup. Aisyah bilang, ya Rasul, dia kan tidak melihat, apa kau tidak melihat dia? Jadi bahasa apa kau tidak melihat dia itu juga bagaimana preventif yang dilakukan Nabi dalam mengajarkan istrinya untuk tetap menjaga kehormatan diri di semua keadaan. Jadi jangan memulai bersikap sepele. Nah sekarang banyak umat Islam kalau kita tanya, mereka tidak lagi tertarik untuk melihat. Kenapa? Mereka terjebak untuk mengira Islam itu berat, Islam itu payah. Memang kayaknya ngeri juga awak megang kalau syariat Islam tegakkan. Nanti kalau berzina rajam. Dia lupa tidak sesederhana itu penegakan hukum. Dan teori keselamatan yang ditawarkan Islam dengan proses hudud juga adalah teori keselamatan yang tujuannya bukan untuk 1-2 orang, tapi semua orang. Hukum tidak berlaku khusus kecuali pada wilayah-wilayah darurat. Nah ini yang kita kadang sering jadi persoalan. Ya, nanti kita diskusikan insyaallah. Ketiga, taklid. Karena umat tidak punya nilai, tidak memiliki prinsip yang sangat berharga sebagaimana ada dalam Al-Quran, akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari orang lain. Kalau sudah demikian yang terjadi, maka mereka ikut kebiasaan orang lain. Akibatnya ikut-ikutan ima'ah. Ya, sekarang siapa yang paling menentukan trendsetter dari akhlak umat Islam? TV. Itu paling kuat. Yang paling banyak membentuk moral kita sekarang itu televisi. Lihat bahasa gaul anak muda sekarang. Sampai-sampai mereka tidak bisa membedakan adab bahasa mereka terhadap orang tua mereka dan juga terhadap saudara-saudara atau orang yang lebih tua dari mereka. Bahkan anak sudah bicara sama guru dengan bahasa yang tidak layak. Kenapa? Karena TV ngajari begitu. Taklid, ima'ah. Ya, orang pakai baju semuanya pada telanjang, dia ikut. Orang kemudian mengadakan apa ya? Ya, ini fitnah yang bakal dihadapi remaja nanti di Februari, Valentine. Ya dia ikut. Gak punya prinsip lagi. Kenapa? Karena blank, otaknya kosong. Tidak ada sedikit pun pengetahuan agama di situ yang tersisa. Sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu, dia ikut banyak orang. Tadi malam saya mengisi acara tausiah di satu tempat yang mayoritas penduduknya diceritakan itu nggak sholat lagi. Alasannya ikut satu, saya bilang mereka sudah kafir itu. Waktu ngaji saya tanya, ada orangnya di sini? Nggak akan mungkin mereka mau datang mengaji, Pak Ustaz. Kenapa? Karena sholatnya cuma iling saja. Nah itu pasti aliran kebatinan itu, saya bilang. Tapi mereka Islam Pak, nggak bisa lagi dibilang Islam itu. Saya sampaikan beberapa catatan apa yang menyebabkan mereka tidak layak untuk disebut Muslim lagi.
Jadi caranya mereka harus syahadat balik. Masa dia bilang dia jumpa Tuhan di kandang ayam? Kan aneh-aneh saja itu. Ya. Tanya sama kawannya, kau udah pernah jumpa Allah? Belum, aku sudah pernah waktu aku sedang di kandang ayam. Ngapain kau di kandang ayam? Dan Tuhan ngapain ngurusin kau di kandang ayam sana? Dan Masya Allah, itulah fitnah. Kenapa? Karena lemahnya pemahaman, akibatnya malangnya banyak pengikut. Jawabannya apa yang membuat banyak pengikut? Satu, pesona. Kedua, yaitu tadi syahwat dipenuhi di situ. Orang malas ya sekalian dapat dalil dia bahwa sholat tidak perlu, bahwa haji tidak perlu, bahwa ini tidak perlu. Kenapa? Karena memang dia malas awalnya. Tapi kemudian masih ingin menisbahkan diri kepada agama sehingga dia ikut itu. Nabi juga mengatakan bahwa kita akan mengikut pola orang-orang Yahudi, Nasrani atau Kristen secara perlahan. Sampai mereka masuk lubang biawak pun kita akan ikut. Satu contoh misalnya, saya paling tidak suka kalau ada acara-acara di masyarakat itu ada nasyid dalam masjid. Kedua, ketika nasyid tidak boleh tapi marhaban boleh. Saya bilang, nasyid sama marhaban itu samanya itu. Itu nasyidnya itu. Marhaban itu siapa yang bilang itu zikir? Marhaban itu siapa yang bilang bahwa itu adalah ibadah? Nggak ada. Kebetulan nasyid kita dari dulu, dari turun-temurun memang marhaban. Marhaban itu kan nyanyian itu. Itu kan nyanyian para sahabat ketika menyambut Nabi ke Madinah. Kemudian karena sebab nyanyian itu dulu jadi marhaban itu kelasnya sama dengan lagu-lagu Opik, sama dengan lagu-lagu Raihan. Kenapa tak lagu Raihan saja lebih enak dengarnya? Nah, kira-kira begitu. Wah, nggak terima masyarakat. Oh, ini kan itu menunjukkan tidak terimanya. Dia sudah taklid bahwa ini dari dulu, dari sononya udah begini. Yang dari sononya itu harus kita betulin supaya kita tahu. Ustaz, boleh nggak kami marhabanan waktu akad nikah? Ya silahkan aja orang marhaban tu nasyid. Tapi jangan jadikan itu semacam zikir yang tak bisa tidak harus dibuat. Nah, itu yang harus kita pahamin ini pelan-pelan. Ya, karena kalau tidak, ini tadi penyakitnya. Tingkah pola sekarang ini tidak ada acara-acara Islam yang hampir, makanya saya sering mengatakan kalau dakwah ya dakwah, jangan gabung-gabung sama nyanyi lah. Jadi nada dan dakwah itu tidak ada itu. Ya dakwah sajalah. Karena kalau sudah nada dan dakwah, kita kumpulin orang di lapangan, kita panggil ustadz, terus ada artis. Mau ngapain ustadz di situ? Mau ceramah. Yang diceramai siapa? Yang datang dengan motivasi tidak benar yang akan dirusak lagi setelah itu. Ya dakwah saja. Kalau mau menyanyi saja. Jadi masalahnya sekarang kita suka sekali membuat ide-ide baru yang akhirnya menjerat umat yang bodoh. Umat memang sudah bodoh, gitu. Kemudian tafriqah. Tafriqah ini perpecahan di kalangan umat. Ya menganggap diri, ya kalau iftirak ini masalah. Tapi kalau ikhtilaf itu belum menjadi masalah. Iftirak ini kalau sudah menganggap diri seperti contoh ISIS. ISIS itu saya dulunya mesti mengatakan cenderung khawarij, tapi belakangan saya melihat memang khawarij kayaknya. Memang dia. Kenapa? Penyakitnya, pokoknya asal beda pandangan sama mereka, halal darahnya. Itu saja. Jangankan orang lain, anggota dia saja yang berbeda pandangan sama dia, itu dia sembelih itu. Jadi memang Nabi mengatakan orang begini yang layak diperangi. Cuma apa kekuatan kita untuk memerangi? Karena tidak ada kekuatan, makanya Allah memberikan orang zalim. Harusnya lebih banyak umat Islam memiliki kesadaran yang sama untuk enggak ada persoalan. Itu sama seperti persoalan masak, tetap makan halalan thayyibah, tapi yang dimasak beda. Atau cara meracik atau memasaknya berbeda. Ya. Baik, dan yang lain-lain. Kemudian faktor eksternal. Jadi apa yang menyebabkan, apa sebab-sebab ghazul fikri? Dari sisi eksternal, ya, setan, iblis. Nah, ini harus kita tempatkan di urutan pertama, permusuhan setan dan iblis yang abadi. Setan, iblis ini posisinya tidak akan pernah membenarkan kita berada pada posisi baik
sampai kapanpun kecuali kita memiliki keikhlasan lillahi ta'ala. Mau ngapain pun kita, mau jadi ustadz, mau mengaji, setan bisa ngerusak itu semua. Ya, baik. Yang kedua, adanya sira' bainal haq wal batil, adanya pertengkaran atau perseteruan antara kebenaran dengan kebatilan, ini sudah merupakan sunnah abadi. Di saat kebenaran tegak, kebatilan pasti akan berupaya menghancurkannya. Apa yang menyebabkan Umar bin Abdul Aziz terbunuh? Umar bin Abdul Aziz itu kan hanya berapa tahun? 2 tahun memimpin, dia diracun itu. Siapa yang ngeracun? Makciknya. Kenapa diracun makciknya? Jawabannya, udah nggak tahan kali makciknya susah. Jadi selama dia memimpin, hak-hak khusus keluarga istana itu dicabut oleh dia. Tidak ada lagi subsidi-subsidi khusus untuk keluarga kerajaan. Namanya juga biasa senang, tiba-tiba jadi susah. Ini nggak bisa jadi raja terus, kita bunuh aja dia. Nah itu bentuk. Ya, jadi ketika kebenaran itu tegak, percayalah, lihat Mesir. Bagaimana kepemimpinan As-Sisi 1 tahun terakhir sebenarnya adalah sebuah kepemimpinan yang mampu memberikan perubahan kepada masyarakat Mesir, tapi kebatilan tidak diam. Makanya dalam menegakkan agama itu ada pertama muayyidat. Muayyidat yang pertama adalah dakwah. Dakwah tidak boleh putus. Jangan merasa aman kalau kita sudah berada pada posisi baik semua. Karena semua sudah ke masjid, kita nggak perlu ngaji lagi lah ya. Hancurlah kita nanti. Kedua, muayyidat kedua itu jihad. Jangan biarkan ada potensi-potensi merusak yang ingin merusak ke dalam, itu harus dilawan. Harus dihancurkan. Lihat jamaah baca buku-buku aneh, jangan dibaca ibu, nanti ibu bisa bermasalah ke depan. Ya, perilaku anak mulai aneh, jangan. Jadi agama juga bersifat preventif. Bahkan sampai ofensif, kita bisa memerangi kebatilan itu ketika kita meyakini dia bisa merusak kita ke dalam. Itu yang kedua. Jadi banyak ini yang merusak ini, buku-buku ya dibuat majalah. Sekarang kita kemarin heboh majalah porno, apa itu namanya, lupa saya, Playboy. Padahal kalau jujur aja sekarang banyak majalah porno yang sudah nggak kita ributi lagi, itu beredar. Ya, banyak nama-namanya, banyak perempuan-perempuan semi telanjang, bahkan telanjang, tapi menganggap itu seni. Itu banyak, tinggal bisa dibeli saja kalau majalah. Film juga begitu. Sinetron kita juga makin kurang ajar. Sinetron laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Itu udah biasa aja muncul. Maaf cakap dulu, kalau maaf ya, menyebut babi misalnya, kita udah enggak, kita risih. Sekarang semua kartun anak-anak selalu ada tokoh babi di dalamnya. Kita nggak sadar bahwa ini serangan secara perlahan yang membuat kita terbiasa melihat itu, dan anak-anak kita nggak lagi resah lagi. Kenapa? Tiap hari ditonton. Itu proses pengikisan militansi itu, ya, dilakukan kepada kita. Dengan semakin banyaknya upaya-upaya merusak yang seperti ini, tentu saja kalau kita lihat tadi sira' bainal haq wal batil, orang-orang batil, dia lihat itu siapa itu fundingnya Jokowi waktu James Riyadi yang memimpin Lipo Group. Kan gedung Lipo ini kan kalau dari luar belum nampak rumah sakitnya, sudah ada rumah sakit Siloam di situ. Di awalnya kita cuma dengar itu mau bangun rumah sakit, karena Sumatera Barat ribut, maka ini tak muncul rumah sakitnya, yang muncul plazanya. Tapi kemarin saya ketemu seorang dokter Kristen, dia bilang, wah di situ gaji tinggi, 20-30 juta, tapi nggak kemana-mana. Saya nggak kasih anak saya ke situ. Baru saya sadar bahwa sudah ada rumah sakit. Gitu. Dan mereka punya duit untuk itu. Elizabeth, kita mana rumah sakitnya? Kemarin rumah sakit haji. Ada satu direktur yang saya lupa yang mana itu pernah bilang bahwa umat Islam tidak pernah memperhatikan rumah sakit haji, padahal ini wakaf ya umat Islam. Maunya banyak orang yang wakaf kemari. Saya waktu itu heran juga, kenapa Pak Direktur ngomong begini? Belakangan baru saya tahu, karena rumah sakit kita itu alat-alat kesehatannya sudah sangat bermasalah.
Yang ada pun sudah teknisinya capek itu betulin, bentar-bentar betulin. Ya, nanti orang mau operasi, alat operasi rusak. Apa yang terjadi? Hilang kepercayaan orang terhadap rumah sakitnya orang Islam. Lantas masalahnya muncul bagaimana? Itu kan orang itulah itu. Itu karena begini, macam-macam lah. Nah, ini contohnya. Sehingga akibatnya kita lebih percaya dengan Murni Teguh. Kita lebih percaya dengan Columbia. Kita lebih yang sifatnya wah di sana. Ya, itu salah satu muassasat, yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga yang mereka punya, karena mereka biasanya masuk melalui lembaga sosial, kemudian lembaga pendidikan. Lihat itu sekarang, hati-hati juga dengan Buddha. Ya. Dai TV itu kan digerakkan oleh satu spirit Buddha itu. Dan mereka tidak masuk dengan kekerasan, gak ada bicara kekerasan orang mereka. Mereka gak akan mungkin keras karena mereka tahu diri, jumlah juga belum banyak. Tapi kalau udah banyak kayak Myanmar, bagaimana umat Islam? Punya peran di sana? Tidak. Sama seperti Iran, Syiah itu masuk pelan-pelan ke negeri kita, kemudian bilang kami kan punya hak yang sama, bla 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 bla. Lihat Sunni di sana. Di sana Sunni tidak dikasih bangun masjid, tidak dikasih untuk mengembangkan dakwah. Karena mereka ingin mengklaim bahwa ini negerinya Islam Syiah, bukan Islam Sunni. Siapa bilang tidak ada orang Islam Sunni di sana? Banyak. Kalau orang Sunni salah itu cepat mereka hukum. Yang terakhir kemarin mereka hukum perempuan berusia 27 tahun digantung. Sebabnya sederhana. Perempuannya bilang, aku mau diperkosa, maka aku bunuh dia. Tapi apa jawaban? Yang terdetek cuma dia membunuh orang, titik. Tidak dipelajari sebabnya. Belakangan ketahuan karena dia wanita Sunni. Nah, itu contoh-contohnya. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini sekedar gambaran awal dari cerita Ghazul Fikri. Nanti insya Allah kita ada rezeki bisa mendiskusikan ini lebih jauh. Saya pikir ini catatannya, insya Allah kita bisa bersoal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.